Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah bagian yang ke-74. Semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pemirsa Sirah Nabawiyah, Umi Nini doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezeki yang melimpah, ruah berkah manfaat, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ucapan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, karena dengan nikmat sehat kita bisa bertemu lagi dalam acara Sirah Nabawiyah yang bekerja sama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa setiap lihat Umi Nini Gawat untuk like, komen, subscribe, dan bagikan. Dan masih dalam COVID-19 ini, jangan lupa setiap keluar rumah 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam dan sholawat tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan semua para sahabatnya. Kita mulai untuk Sirah Nabawiyah bagian yang ke-74. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab 74 adalah mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Orang-orang Yahudi mendatangi baginda Nabi besar Muhammad SAW dan berkata, Muhammad, tentunya kamu sudah tahu bahwa semua nabi dan rasul itu sebelumnya pergi ke Baitul Maqdis. Nah, di sanalah sebetulnya tempat tinggal mereka. Jika engkau benar-benar seorang rasul, maka engkau pasti akan pergi ke sana, bukan? Nah, anggap saja Madinah ini sebagai perantara hijrah kamu beserta kaum muslimin dan umatmu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Namun saat itu juga Rasulullah SAW tahu tipu muslihat kaum Yahudi bahwa mereka itu berusaha untuk melakukan tipu daya. Sehingga kepada beliau, apalagi saat itu kiblat sholat kaum muslimin adalah Baitul Maqdis, bukan Ka'bah di Mekah. Nah, namun sekali lagi pendapat orang-orang Yahudi itu tadi dipecahkan oleh firman Allah. Jadi begini ya, orang Yahudi itu minta apabila sholat menghadap ke Baitul Maqdis, karena Nabi dan Rasul sebelumnya itu tinggalnya di sana. Itu orang Yahudi minta kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul tahu bahwa itu hanya tipu daya. Sekali lagi pendapat orang-orang Yahudi itu dipecahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk menghadap ke Ka'bah saat sedang sholat. Saat itu genap 17 bulan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar. Adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Kaum muslimin menyambut gembira peralihan kiblat ini, sementara itu orang-orang Yahudi sangat menyesalkan keputusan ini. Sekali lagi mereka berusaha melakukan tipu daya dengan mengatakan, Muhammad, aku akan mengikuti agamamu asal asal kamu apabila sholat kembali merubah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Kiblatnya mengubah kiblat lagi ke arah Baitul Maqdis. Kembali Allah berfirman, turun membalas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala turun membalas dengan kata-kata berbisa itu tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pula masih ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah surat 2 ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yahudi justru mengejek firman Allah tadi yang sudah diturunkan, yaitu surat Al-Baqarah tadi ayat 142 dan 143. Di tengah-tengah pertentangan yang seru tadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang ada di Madinah, datanglah delegasi Nasrani dari Najran. Mereka mengendarai 60 kendaraan dengan pakaian dari Yaman yang indah, memakai cincin emas, berselendangkan sutra. Orang-orang Nasrani itu langsung menuju ke masjid dan mengerjakan sholat dengan menghadap ke timur, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Beberapa sahabat hendak menegurnya, namun dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, mengisyaratkan agar mereka dibiarkan saja. Setelah sholat, orang-orang Nasrani tadi menghadap kepada Rasulullah untuk memberikan hadiah berupa permadani yang bergambar dan tikar-tikar dari bulu. Namun Rasulullah SAW menolak pemberian orang Nasrani yang dari Najran tadi berupa permadani bergambar dan tikar-tikar yang berbulu tadi. Tidak diterima oleh Allah. Sebenarnya tujuan orang Nasrani tadi untuk adalah untuk menambah keributan antara kaum muslimin dan orang Yahudi yang ada di Madinah, sehingga orang-orang Nasrani dapat diuntungkan. Begitu bertemu Rasulullah SAW, orang Nasrani dari Najran tadi berusaha menjelaskan kepada Rasulullah mengapa mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu putra Allah, anak Allah, dan mengapa mereka menyembah 3 Tuhan. Satu persatu alasan itu dijelaskan kepada Rasulullah, satu persatu pula
alasan itu dipatahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW berbalik mengajak mereka menyembah Allah SWT, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, dan menjelaskan kerasulannya. Namun walau sudah demikian, jelas Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Para pendeta Nasrani tadi terus bersikeras untuk mendustakan beliau. Mereka tetap mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah, dan hanya salah satu dari 3 Tuhan. Jadi dan Allah itu hanya salah satu dari 3 Tuhan. Jadi orang Nasrani tadi menyembah 3 Tuhan. Akhirnya atas perintah Allah SWT, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bermubahalah, yaitu dengan bersabda, marilah kami ajak anak-anak kami, anak-anak kamu, wanita kami, wanita kamu, dan diri-diri kami, diri-diri kamu, untuk bersama bersungguh-sungguh berdoa, lalu kita jadikan laknat Allah menimpa kepada siapa di antara kita yang berdusta. Orang-orang Nasrani itu tadi hendak menerima apa ajakan baginda Rasulullah SAW untuk bermubahalah. Namun Al-Aqib, penasihat tertinggi dari kaum Nasrani tadi, berkata, sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi yang diutus oleh Allah SWT, dan kamu telah mengetahui itu dengan pasti. Tidak ada suatu kaum yang bermubahalah dengan seorang nabi kecuali ia pasti akan hancur binasa. Mendengar itu, orang-orang Nasrani mengurungkan niatnya untuk menerima ajakan Rasulullah SAW. Maka mereka memilih untuk kembali ke negerinya dengan memeluk agamanya semula, yaitu agama Nasrani. Orang Arab dan orang Yahudi itu sebetulnya bersaudara sepupu. Bisa dikatakan merupakan sepupu karena nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putra sulung Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail yang ditempatkan di Mekah dan menjadi leluhur orang-orang Arab. Dan sementara putra Nabi Ibrahim alaihissalam lainnya adalah Nabi Isa, dan itu menurunkan orang Yahudi. Begitulah kisah Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah hari ini bagian yang ke-74. Apabila ada tutur kata, juga kata-kata yang salah, mohon bisa dimaafkan. Kita tutup majelis taklim dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah humma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa saya ulang ya, doa kafaratul masjid, yaitu Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.